Mungkin effortnya akan lebih jika lu kalau melakukan training secara online. Yang tadinya ya perlu banyak animasi kali ya dengan slide presentasi lu gitu, materi presentasi atau materi trainingnya. Betul. Oke. Oke, next lagi. Next materi presentasi udah e-form. Ya, kalau training offline kita biasanya tanda tangan basah kan, tanda tangan. Absen gitu. Terus biasanya kalau tanda tangan basah berarti biasanya dapat snack. Nah itu dia nih. Kalau online snacknya dikirim kemana? Ini perlu inovasi terbaru nih. Bu Mila, mungkin kalau training online bisa kali Bu dikirimin kopi gitu ke rumah masing-masing. Ditampung dulu harapannya. Oke. Gak apa-apa Semoga. Yang namanya harapan kan. Gak apa-apa kok ongkir ditanggung sendiri. Gak apa-apa. Curang soalnya ongkir itu paling banyak promo. Oke, lanjut. Oke, ya yang namanya online mau gak mau kita harus siapin namanya e-form ya. Formnya harus berubah jadi online. Ya kita gunain platform-platform yang udah tersedia ya banyak ya. Ada yang gratis, ada yang berbayar, silakan banyak banget. Terus kita juga ada yang namanya pretest, post-test yang tadi gue bilang tadi. Yang nilainya lebih jelek. Post-testnya lebih hancur daripada pretest gitu. Nah itu juga wajib. Jadi 3 dokumen ini adalah dokumen yang penting yang harus diisi oleh peserta training online. Jadi kalau nggak diisi salah satunya, biasanya akan ditagihin terus tuh sama tim training. Benar. Barusan gue habis training nih sama Bu Mila. Gue belum isi pretest. Gue ditagihin sama hostnya. Pastilah. Pasti abis itu ntar lu akan di WA juga. Bener. Abis di WA lu akan di email sampai ke email keluarga. Kayak hidup gue gak akan tenang. Hidup gue gak akan tenang sebelum gue isi pretest. Gak akan tenang pokoknya. Lu harus isi. Oke, siap. Itu harga mati. Kalau enggak lu akan dianggap tidak mengikuti training soalnya. Sedih banget kan. Nah itu nih teman-teman nih. Kalau mau ikut training ada yang suka ngabain tuh. Pretest nanti aja deh buat apa sih. Nah itu. Kalau lu gak pretest ya lu dianggap gak training. Lu gak dianggap training ntar lu laporan ke bos lu gak ikut training. Gak hanya itu aja. Lu gak dapatin manfaat lu dari training itu sendiri. Gue bijak banget ya kali ini. Saya sangat terkesima makanya. Sampai gak tahu mau ngomong apa abis ini. Enggak ya. Gitu sih. Dan makanya mungkin ada beberapa teman yang mikir buat apa sih pretest post-test gitu. Sejujurnya ini penting sih ya. Karena ini kan jadi apa ya. Tolak ukur. Jadi tolak ukur kita untuk tahu kira-kira teman-teman ada di mana sih. Karena ketika teman-teman gak sesuai dengan kapasitas, bukan berarti teman-teman dalam tanda kutip gak bagus atau kata yang paling kasar misalnya bodoh lah atau nggak ngerti lah, bukan gitu. Tandanya kita harus lebih bisa memahami lagi kira-kira cara apa yang lebih baik supaya teman-teman bisa lebih menerima informasi yang sebenarnya kita harapkan dari perusahaan gitu kan. Ya mungkin itu juga kali ya, dia nggak mau ngikutin pretest ya takutnya nilainya jelek gitu. Udah nggak usah lah. Nggak usah aja lah. Jadi pura-pura nggak ikut aja gitu. Enggak ya, nggak boleh gitu ya. Kalau ikut training harus ikut pretest. harus ikut. Dan ikut post-test. Dan jangan sampai post-test lu lebih hancur daripada pretest. Benar. Oke, next lagi. Lanjut lagi. Oke. K3. Oke, ada K3-nya. Ada K3 juga. Online juga harus tetap jaga K3 juga ya. Yes, sebenarnya mengingatkan K3 itu adalah bagian yang paling wajib dari seorang trainer ya. Gue pernah belajar dari waktu itu pernah ikut sertifikasi trainer. Terus di situ dia menginformasikan ke kita bahwa ya ini K3 ini adalah harga mati juga. Kenapa? Karena jangan sampai kita nggak ngeh dan nggak aware sama situasi di lingkungan kita ya. Lalu K3 apa sih yang ada dalam online? Contohnya kabel. Kalau kita lihat kabel banyak terurai ya kita harus hati-hati. Jangan sampai nanti ada konsleting gara-gara lagi training online pakai headset, pakai ngecas, pakai cas laptop juga segala macam dicolok, leduk. Iya, lu lagi training, lagi serius training kena setrum gitu. Gara-gara gue nggak aware sama hal kayak gituan gitu. Kayaknya sepele gitu kan. Nggak apa-apa lah pakai sambil ngecas. Ya minimal kita tahu gitu bahwa kalau sampai dia terjadi sesuatu yang buruk, kita harus kayak gimana. Nah, daripada terjadi lebih baik kan kita meminimalisir resiko. Apalagi training online lu sendirian di rumah nggak ada yang tahu. Yes, kan nggak lucu kan jadi headline berita ditemukan seorang peserta training kesetrum sendirian. Aduh, sendiriannya di garis bawah gitu. Oke, next lagi. Oke, yang terakhir adalah sisanya prepare diri sendiri. Prepare yourself. Yes. Apa tuh prepare diri sendirinya? Sebenarnya sih hal sepele tapi yang kadang pernah terjadi juga. Contoh, karena kita berpikir kita dari rumah WFH, akhirnya kita training dari rumah, kita sengaja pakai kemeja aja, bawahnya celana pendek atau bahkan celana dalam ya.
Atau mungkin tidak pakai celana. Tidak boleh ya. Tidak iya, boleh ya? dia pakai rok. Iya kan? Jadi nggak pakai celana. Makanya pakai rok. Maksudnya itu loh. Itu maksudnya ya. Maksudnya itu. Ya, Jangan berpikir yang tidak. Jangan berpikir negatif. Kalau lu yang pakai rok baru, gue berpikiran positif. Yeah. Tidak boleh juga. Nah, terus akhirnya kadang kita berpikir bahwa oke, nggak apa-apa lah kan di rumah ini santai. Terus tiba-tiba kita nggak kamera kita rusak. Kadang ada kamera udah dimatiin, kita harus pastiin baik-baik. Ketika udah dipencet beneran mati atau enggak. Nah, ada yang udah dipencet ternyata nggak mati. Iya ini pengalaman semua orang deh kayaknya deh. Kan? Terus kita udah berpikir kameranya udah mati, aman, berdirilah kan. Akhirnya sesuatu yang tadinya kita pikir nyaman dan santai jadi hal yang ya bikin malu misalkan diri sendiri kan, bikin bete akhirnya. Ya itu maksudnya sih kenapa dibilang awareness prepare terhadap diri sendiri. Jadi walaupun itu di rumah, walaupun lu secara online ya lu harus tetap gaya. Gak hanya gaya ya, asik banget secara gaya. Maksudnya lu harus ya rapi gitu, nggak bukan berarti wah mentang-mentang di rumah ya udahlah pakai baju seadanya, baju kaos terus di bawahnya sarungan. Ya kan kadang-kadang ya kayak itu tadi, lu nggak bisa memperkirakan apa yang akan terjadi gitu. Tiba-tiba cam lu nyala. Iya kan, bener. Makanya akhirnya daripada terjadi hal yang tidak lebih baik kita ya udah apa salahnya kita tetap pakai celana yang rapi misalnya gitu kan. Betul. Atau pakai pakaian yang ya sewajarnya aja gitu. Sewajarnya aja. Ya supaya ya nggak usah pakai baju ke kondangan juga lu training. Kecuali lu ada kan wisuda online kan. Lu dandan pakai kebaya, pakai batik gitu nggak apa-apa. Oke, tergantung situasi. Oke, tergantung situasi dan kegiatannya seperti apa. Yes. Oke. Nah, ini sekarang udah hampir 2 tahun ya. Corona mau ulang tahun lagi nih ntar Januari nih. Mau 3 tahun. Mau 3 tahun. Ntar lagi masuk SD nih. Iya ini apa? Udah hampir 2 tahun ini kita udah terbiasa nih dengan kegiatan-kegiatan online termasuk dengan training. Nah, lu nih sebagai trainer, sebagai yang mau apa? Memfasilitasikan memfasilitasinya training. Ini punya pengalaman apa ini selama 2 tahun ini? Pasti nih ada pengalaman-pengalaman unik nih yang lu hadapi. Asik. Ini pertanyaan yang unik ya. Oke, kalau pengalaman unik mari mengingat, ya ada sih beberapa. Kadang kita tuh sesama trainer ya kalau udah kelar ngajar nih, kita suka sharing kan. Gimana gitu kan. Aman gak? Aman. Gimana tadi ini enggak aman. Kenapa gitu. Iya, gue lagi ngajar terus gue lupa nge-mute gitu. Ini trainernya nih kan. Mana lagi ngomongin orang, ya ilah gue bilang aduh. Kan ngeri gitu kan. Atau sebaliknya, udah ngomong panjang lebar, nggak taunya masih di mute. Itu gue. Gue sering banget terus gitu. Trainernya Mas, masih di mute mas. Bahkan gak coba di training, meeting juga gue gitu. Oh iya, gue apalagi gue sering banget. Biasanya gitu. Orang suka gitu. Jadi udah ngomong panjang lebar, aduh udah ngajar kayak udah capek, bla bla bla. Tahu-tahu mohon maaf mas, suaranya nggak ada. Dari tadi gue diem aja berarti ya. Akhirnya mau gak mau gue ngomong lagi, terus sekalinya gue ngomong lagi gue udah gak semangat. Udah gak dapet lagi feel-nya. Udah gak dapet lagi feel-nya. Padahal tadi gue menggebu-gebu banget kan, gue semangatnya Bung Karno gitu menggebu-gebu. Ini gak ada, udah jadi kayak ya begitulah pokoknya saudara-saudara ya. Gitu, itu satu. Terus kedua, ketiga ya. Yang ketiga, kolom chat gue jadi ajang pencari jodoh sama karyawan-karyawan. Jadi gue lagi ngomongin nih, misalkan gue lagi ngomongin salah satu materi, terus gue ngebahas soal kehidupan pribadi. Tiba-tiba ada yang terbuka gitu kan. Iya, saya lagi cari jodoh nih. Salam kenal ya semua, nama saya ini. Waduh. Terus tiba-tiba ada yang nulis gini, ASL PLZ. Lu tahu nggak? Apa tuh? Kalau lu nggak tahu, kayak lu bukan orang tua berarti. Udah serem banget. Apa deh? Oke, mungkin sobat berkawan ngerti tadi. Oke kan? ASL PLZ, dia nggak ngerti ternyata sobat berkawan. Exact live, please. Oke, nggak tahu. Kayak zaman kita jauh banget ya. Enggak, gue nggak dapat tadi. Oke. Oke kan. Jadi nanya umur lu berapa gitu ya? Iya, nah. Gak apa-apa. Lanjut. Ya. Oke. Terus apa lagi tadi?
Iya tadi di kolom komentar buat jadi ajang pencari jodoh sampai akhirnya kadang gue juga jadi ikut ngakak sendiri, ini orang ngapain sih gitu kan. Padahal lucu-lucu banget gitu kan maksud gue. Ini training apa biro jodoh? Iya gitu kan, gue jadi ngerasa enak. Tapi kalau memang ada yang berjodoh ya gak apa-apa, gue doakan. Iya, yang terbaik sekali buat kalian atau trainernya yang nyari jodoh juga. boleh. Boleh juga. Doain aja ya teman-teman. Cinta bersemi di training. Yeah. Cintaku bersinggah di training. Next. Oh itu dari sisi lu sebagai trainer. Nah dari peserta trainingnya sendiri ada nggak? Yang tadi. Oh gitu. Yang tadi mereka kan yang tadi mereka komentar tadi kan. Sama yang tadi gue lagi ngomong tapi ke-mute. Atau bahkan mereka yang lagi di rumah kadang suka lupa nge-mute ya kan. Akhirnya mereka lagi ngomong sama anaknya. Tadi dulu jangan dimatiin, papa lagi training. Atau tiba-tiba lewat gitu. Itu di sana, itu tuh beli. Dipanggil kan abang-abang lagi lewat kan. Bang beli bang gitu. Atau emaknya manggil. Ayo suruh ke warung. Nat angkat jemuran. Ya lemah lagi training nih gitu. Kan kameramen lu ketawa aja. Iya. Nih dikit lagi kameramennya pingsan. Lanjut. Oke. Nah, gimana sih supaya training ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuannya walaupun secara online nih. Ini butuh apa nih sebenarnya sih dari event itu dari peserta trainingnya sendiri ataupun sebagai teman-teman yang dari sebagai trainernya. Apa nih? Butuh apa nih supaya ini bisa sama-sama bisa sukses nih trainingnya gitu. Sesungguhnya. Yang pertama adalah pastikan ketujuh hal yang tadi udah gue sebutin itu dijalankan semuanya. Kemudian yang paling penting adalah kita butuh bisa berkomunikasi sesama lain. Maksudnya saling dukung ya, baik peserta maupun trainer. Jadi gimana caranya, tapi tetap ya kembali lagi ke trainer. Sebisa apa dia menyampaikan bahwa kita tuh butuh berkomunikasi sesama lain supaya training ini berjalan dengan baik. Jadi dimohon kerjasamanya bla 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 gitu. Betul sekali. Jadi jangan sebagai trainer jangan malas untuk apa ya nggak apa-apa minta, nggak apa-apa. Kalau memang harus minta kayak tadi dibilang begging tadi nggak apa-apa, it's okay. Biar mereka tahu bahwa kita butuh ini, kalian butuh apa, nanti kita pasti sama-sama saling istilahnya. Saling ya, kerjasama ya, even itu dari peserta trainingnya ataupun trainernya. Mungkin dari trainernya juga bukan harus ya, memang harus dituntut untuk lebih sekreatif mungkin gimana supaya itu trainingnya bisa sukses gitu. Yes, betul. Misalnya nih, ini barusan nih sebelum podcast nih gue lagi ngikutin training nih sama Bu Mila. Oke. Yes. Jadi ceritanya trainingnya bahagia dalam bekerja gitu. Begitu gue tahu itu yang ngasih trainingnya Bu Mila, gue langsung bahagia. Ini pasti nih seru nih. Karena gue tahu beliau membawanya itu bikin kita nggak bosan gitu. Yes. Nah mungkin salah satu itu juga kali ya. Jadi pesertanya juga jadi yang tadinya ada kita mau training, kita udah semangat training, kemudian penyajiannya buat kita ngantuk atau mungkin bukan karena trainernya atau ya itu belum terbiasa aja dengan kegiatan online seperti itu, makanya butuh effort yang lebih lagi untuk trainernya. Dan untuk training peserta trainingnya juga begitu, kita lu jangan percuma kalau trainernya udah bercuap-cuap, udah sekreatif mungkin, tapi nggak ada kerjasamanya dari teman-teman sobat berkawan, nggak tercapai itu tujuannya. Betul. Ya butuh kerjasama antara peserta training dan trainer sendiri, biar trainingnya tetap sukses. Maju. Iya betul. Dan gue sendiri sebagai trainer tapi seringnya memaklumi sih. Iya karena tadi kan gue bilang di awal soal adaptasi, dan gue akhirnya jadi memberikan ruang buat setiap sobat berkawan atau setiap karyawan untuk belajar beradaptasi dengan situasi online ini. Jadi ketika ada yang malas-malesan lah, ada yang nggak mau lah, minimal dia datang aja atau minimal dia mau terlibat aja, itu gue sudah sangat mengapresiasi. Karena nggak semua orang mau loh. Atau ya kadang ada trainingnya tadi, apaan sih nih training gitu kan, mau ngapain sih, gue mau kerja nih kan, gue sibuk gitu kan. Ya itu tadi masalahnya nggak semua orang mau. Makanya kenapa akhirnya gue sangat menghargai sekali ketika ya jujur ya banyak banget sobat berkawan yang masih seneng banget ikut training. Jadi masih bersyukur banget. Bagus banget kalau gitu. Dan ya itu tadi, kita mau nggak mau ya harus beradaptasi. Seperti kata BRK sekarang ini, adaptive excellence. Oke bro. Nah harapannya apa nih ke depannya nih? Semoga nih pandemi ini segera berakhir. Apakah kegiatan training ini apakah akan tetap secara online atau nanti online offline atau seperti apa nih? Ya harapan kita sih pandemi ini
kalau bisa sih besok udah kelar nih. Nggak usah lama-lama dah lu di sini gitu ya. Amin aja dulu ya. Amin. Nah gimana bro, kedepannya gimana nih? Lu formula trainingnya seperti apa nih? Oke, kalau bahas harapan dulu ya. Soal harapan ya sama ya, nggak muluk-muluk sama orang-orang yang lain juga berharap pandemi cepat selesai. Karena training offline itu lebih asik daripada training online. Betul. Satu kita bisa main bareng, kita bisa kenalan bareng ya Gue kan. kangen tuh kalau training ada gimmick-gimmick. Iya bener, udah gitu, banyak udah ada hadiah, dapat snack kan, snack. Balik lagi ke snack. Enak lagi kan. Lagi gitu. Udah dapat gimmick hadiah, terus ada snack juga, terus kita bisa kenalan juga, ada kerja kelompok juga. Jadi kelihatan sifat asli seseorang tuh gimana dalam situasi terjepit dengan tidak gitu kan. Itu lebih enak sebenarnya kan ya. Cuma jangan muluk-muluk dulu kalau seandainya memang ya realitanya kita masih harus bertahan dengan situasi ini, ya udah. Yang harus harapannya dari gue, yang harus kita mulai bangun adalah kritisi diri sendiri bahwa ya lu tahu apa kebutuhan lu sebagai karyawan, lu tahu apa yang harus lu upgrade sebagai seorang karyawan, dan ya udah kira-kira apa yang sudah disediakan oleh perusahaan ya lu akses itu gitu. Salah satunya training ini gitu kan. Jadi mulai melihat diri sendiri istilahnya. Gue suka ngomong diri sendiri, gue kadang suka bilang soal berdamai dengan diri sendiri, supaya lu tahu sebenarnya apa sih yang lu butuhkan gitu. Jangan sampai lu merasa tidak butuh, ternyata lu butuh. Iya, gak hanya lu aja yang butuh, mungkin orang lain juga butuh. Dengan lu mengikuti training, lu upgrade knowledge lu, kemudian bermanfaat bagi orang. Nah, gitu-gitu. Oke. Udah nih, yuk pulang. Jam berapa nih? Jam 4. Udah, silakan ambil nasi boxnya. Terima kasih. Ada snacknya di depan ya. Ada transport juga. Gitu aja sih dari Gitu aja ya. Oke Bro Nat, thank you banget nih udah berbagi di kita semuanya di Tech Talk BRK Podcast kali ini. Tadi banyak sekali sharing ilmunya bagaimana kita menghadapi si pandemi sekarang ini dengan mengikuti training online. Mau nggak mau kita harus terus beradaptasi dengan keadaan ini. Kita nggak mau kalah dengan keadaan ini. Setuju ya? Setuju banget. Setuju banget. Oke, Sobat Berkawan, itu tadi perbincangan kita, podcast kita bersama Nat dari People Development terkait dengan training online. Bagaimana itu training online dan apa aja yang perlu kita siapkan sebelum kita mengikuti training online. Dan tentunya butuh kerjasama antara trainer dan peserta training agar tujuan dari training ini bisa tercapai dengan baik. Dan buat semua Sobat Berkawan dimanapun teman-teman berada, jangan lupa tetap dukung channel ini, like, komen, dan subscribe. Asik. Kita dukung terus Tech Talk BRK Podcast ini, kita biar tetap bisa membagikan hal-hal yang bermanfaat buat Sobat Berkawan semuanya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Gue Doni Safri dan Nat. Gue Nat. Pamit.